Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalata wa adda al-amanata wa nasuha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat melanjutkan kajian dari Sirah Nabawiyah. Dan di pertemuan yang lalu pembahasan kita telah sampai kepada pembahasan Fathu Makkah dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai beliau alaihi salatu wasallam menaklukkan kota suci Mekah syarafahullah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang sebuah peristiwa yang tidak kalah pentingnya dengan Fathu Makkah. Peristiwa yang dinamakan dengan Ghazwatu Hunain atau perang Hunain. Kita ketahui bahwasannya Fathu Makkah adalah merupakan peristiwa yang paling bersejarah di kalangan penduduk Jazirah Arab. Karena dengan peristiwa Fathu Makkah, kekuatan adidaya Jazirah Arab saat itu, yaitu kekuatan Quraisy, dapat ditaklukkan oleh kaum muslimin. Sehingga kemudian dari sini mereka dapat melihat bagaimana kekuatan Islam, kekuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga tidak ada lagi satu kabilah pun yang berani untuk menghadapi kaum muslimin saat itu dari kalangan orang-orang Arab, khususnya yang tinggal di kawasan Al-Jazirah Al-Arabiyah atau Shibhul Jazirah Al-Arabiyah, kecuali memang kelompok-kelompok besar yang masih memiliki kesombongan dan kecongkakan dalam diri mereka. Dan di antara mereka adalah Bani Saqif dan Hawazin. Mereka sebenarnya sudah menduga bahwa mereka akan diserang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tatkala badan intelijen mereka menyampaikan informasi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Madinah, mereka menduga bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan penyerangan kepada mereka terlebih dahulu. Sehingga kemudian mereka menyiapkan pasukan mereka yang sangat besar yang berjumlah 20.000 orang untuk menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak melakukan penyerangan kepada Saqif, demikian juga Hawazin, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata menyerang atau melakukan penyerangan terhadap kota suci Mekah yang saat itu masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa Bani Saqif dan Hawazin mereka telah menyiapkan pasukan yang sangat besar untuk menghadapi kaum muslimin, maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga stabilitas Mekah yang baru saja ditaklukkan oleh beliau dan para sahabatnya, seketika itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyiapkan pasukan untuk melakukan penyerangan ke arah selatan Jazirah Arab, tepatnya adalah di kawasan Hunain, sebuah tempat yang dijadikan sebagai medan tempur atau yang disiapkan untuk menjadi medan tempur oleh Hawazin dan Saqif saat itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menyiapkan pasukannya dari kalangan Muhajirin dan Ansar yang ikut andil di dalam penaklukan kota suci Mekah yang jumlahnya telah kita ketahui bersama di pertemuan yang lalu sebanyak 10.000 orang. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya juga
mendapatkan penambahan kekuatan baru setelah bergabungnya orang-orang Quraisy atau dari kalangan At-Tulaqa dari penduduk Makkah, dan jumlah mereka kurang lebih 2000 orang. Sehingga saat itu terhimpunlah dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 12.000 pasukan atau 12.000 orang prajurit, dan itu adalah merupakan jumlah tentara terbanyak sampai saat itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jumlah yang sangat besar inilah yang membuat sebagian dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlalu percaya diri, dan kemudian mereka mengatakan lan nughlabal yaum min qillah, pada hari ini kita tidak akan pernah dikalahkan karena kurangnya pasukan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal itu di dalam surat At-Taubah ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, wa yauma hunainin idz ajabatkum kasratukum, dan ingatlah pada hari Hunain tatkala kalian merasa kagum dengan banyaknya jumlah kalian, falam tughni ankum syai'a, namun jumlah yang banyak itu tidak bermanfaat bagi kalian sedikit pun juga, wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat, bahkan luasnya bumi saat itu dirasakan menjadi sempit, summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari terbirit-birit. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25, menggambarkan bagaimana perasaan sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan mereka bahwasannya kemenangan itu adalah bukan pada jumlah yang banyak atau perbekalan yang cukup, tetapi dengan ketawakalan, dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi yang lain, dari kalangan Hawazin dan Thaqif, mereka menyiapkan 20.000 pasukan. Bukan hanya dari Thaqif dan Hawazin, demikian juga telah tergabung ke dalam pasukan mereka Banu Nasr, Banu Jusham, Banu Sa'ad bin Bakar, dan kelompok-kelompok lain dari bangsa Arab yang saat itu tergabung dalam pasukan Thaqif dan Hawazin yang berasal dari arah selatan Jazirah Arab. Sementara mereka dipimpin oleh salah seorang komandan yang masih sangat muda belia, usianya saat itu baru 30 tahun, bernama Malik ibn Auf an-Nasri. Dan demi menjaga kegigihan pasukannya, Malik ibn Auf dia berijtihad atau memerintahkan kepada pasukan untuk membawa keluarga mereka dan harta benda mereka. Terjadi pertempuran. Ya. Tujuannya menurut Auf ibn Malik atau Malik ibn Auf, tujuannya agar mereka tidak lari apabila terjadi sesuatu. Katanya agar mereka tidak lari, maka mereka diperintahkan untuk membawa anak istri mereka ke medan tempur. Karena apabila mereka lari, mereka pertama akan malu oleh anak istrinya. Kemudian mereka juga akan berpikir apabila mereka lari, maka anak istri mereka harus diselamatkan. Ini yang ada dalam benak pikiran Malik ibn Auf an-Nasri. Namun kemudian di tengah pasukan mereka ada salah seorang tokoh dari Bani Jusham yang bernama Duraid ibnu Sammah, orang yang sudah lanjut usia. Ya, hampir dia tidak memiliki kekuatan lagi yang bisa dimanfaatkan di dalam pertempuran. Tidak ada yang diharapkan darinya kecuali ide-ide dan pemikirannya yang sangat brilian, karena dia dipandang sebagai seorang veteran yang memiliki pengalaman tempur yang cukup baik. Dan itu terlihat dari pernyataan beliau
ketika mereka sampai di suatu tempat yang namanya lembah Autos. Orangnya sudah tidak begitu jelas melihat, sehingga kemudian dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, di lembah apakah kalian saat ini? Kemudian dijawab oleh orang-orang di sekitarnya, kita saat ini berada di lembah Autos. Kemudian dia mengatakan, lembah ini sangat cocok untuk pasukan berkuda. Maka seyogianya yang dikedepankan adalah pasukan berkuda, karena tanahnya tidak begitu datar, tanahnya tidak terlalu keras dan tidak juga kasar dan tidak juga lembek. Seyogianya, kata Duraid ibnu Shammah, bahwa pasukan pemanah itu diletakkan di tempat-tempat yang aman, tetapi di sini yang harus lebih berperan adalah pasukan berkuda. Tetapi kemudian dia mendengarkan adanya bunyi kambing, ada bunyi unta, ada anak-anak yang ribut. Akhirnya kemudian mengatakan, tapi apa yang saya dengar ini? Apakah saya tidak salah dengar? Katanya. Katakan tidak. Bahwa Malik ibn Auf an-Nasri telah memerintahkan kita untuk membawa seluruh harta benda kita dan keluarga kita. Akhirnya saat itu kemudian beliau mengatakan, ini adalah bukan ide yang baik. Akhirnya beliau langsung menemui Malik ibn Auf untuk memberitahukan bahwa ini adalah tidak sesuai dengan kemaslahatan perang. Akhirnya kemudian dia katakan kepada Malik ibn Auf, wahai Malik, sesungguhnya kamu hanyalah seorang penggembala kambing. Kamu tidak mengetahui strategi perang yang sesungguhnya. Apa alasan kamu membawa atau memerintahkan kepada seluruh pasukan untuk membawa keluarga dan harta benda mereka? Akhirnya Malik ibn Auf mengatakan agar mereka tidak berlari. Apabila terjadi kekalahan, mereka tidak akan lari. Akhirnya kemudian Duraid ibnu Shammah dia mengatakan, wahai Malik, yang namanya orang kalau sudah lari di pertempuran itu tidak akan ada seorang pun yang bisa menahannya. Tetapi kemudian Malik ibn Auf, karena dia adalah seorang pemimpin yang memiliki ego yang sangat tinggi, dia katakan, sudahlah, ide Anda ini adalah sudah kuno, Anda ini sudah pikun, masa telah berubah saat ini. Akhirnya kemudian dia tidak mengambil ide dari Duraid ibnu Shammah ini. Bahkan saat itu Malik ibn Auf mengancam, la yuti'unani Saqifun wa Hawazin aw la anna sayfi ala sadri hatta anhar. Saqif dan Hawazin mentaatiku atau mentaati setua renta ini, atau kalau mereka mau mentaati setua renta ini, niscaya akan aku letakkan pedang di dadaku dan kemudian aku akan menembuskannya hingga di punggungku. Ini kalau seandainya mereka tidak mau katanya mengikuti ideku ini, maka aku lebih baik bunuh diri. Akhirnya pada akhirnya kemudian Saqif dan Hawazin sepakat untuk mentaati Malik ibn Auf an-Nasri, pemimpin mereka. Sampai kemudian mereka pun terus berjalan, ya, berjalan, dan kemudian Malik ibn Auf mengatur pasukannya. Di barisan terdepan dia letakkan pasukan berkuda, kemudian setelah itu pasukan pejalan kaki, wanita, kemudian kambing, kemudian pasukan unta. Saat itu beliau memimpin 20.000 pasukan berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pasukan musuh mulai berjalan menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami radhiyallahu taala anhu untuk memberikan informasi yang cukup tentang pasukan musuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami radhiyallahu taala anhu melakukan penyadapan. Dia melakukan penyadapan informasi musuh. Dia berhasil menyelinap dan masuk ke barisan musuh
selama 1 atau 2 hari di sana. Kemudian setelah itu beliau pulang kepada Rasulullah SAW dan mengkabarkan tentang informasi pasukan musuh. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan informasi tentang pasukan musuh yang membawa seluruh harta benda mereka dan keluarga mereka, maka saat itu Rasulullah SAW beliau tersenyum dan beliau SAW mengatakan, tilka ghanimatul muslimina ghadan insyaallah. Itu akan menjadi ghanimah dan harta rampasan perang bagi kaum muslimin besok insyaallah. Setelah kemudian Rasulullah SAW mengetahui berapa jumlah pasukan musuh, bagaimana kekuatan mereka, saat itu Rasulullah SAW baru menyiapkan pasukan. Perbekalan dari Madinah yang dibawa oleh beliau SAW masih kurang. Karena Rasulullah SAW ketika keluar dari Madinah, beliau SAW tidak memiliki rencana untuk melakukan penyerangan kepada Tsaqif dan Hawazin aslan. Tujuan utama beliau SAW hanyalah melakukan penyerangan di kota suci Makkah. Sehingga Rasulullah SAW saat itu terpaksa beliau meminjam beberapa peralatan perang dari penduduk Makkah. Rasulullah SAW saat itu meminjam dari Ya'la ibn Umayyah 30 ekor unta dan 30 demikian juga, dan beliau adalah seorang sahabat dari kalangan At-Tulaqa yang masuk Islam pada waktu Fathu Makkah. Demikian juga Rasulullah SAW meminjam 100 perisai dari Safwan ibn Umayyah. Demikian juga beliau ini dari kalangan Mu'allaf yang kemudian dikembalikan oleh Rasulullah SAW sepulang dari Hunain, dan Rasulullah berterima kasih kepada beliau. Demikian juga beliau SAW meminjam beberapa dirham dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Disebutkan bahwa beliau SAW juga pinjam dari Huwaitib ibn Abdul Uzza 40.000 dirham. Sehingga pada akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau berjalan menuju Hunain. Setelah Rasulullah SAW tinggal berada di Makkah pasca Fathu Makkah selama 19 hari, Rasulullah berangkat menuju Hunain itu tanggal 27 atau 26 dari bulan Ramadan. Ini subhanallah, Rasulullah tidak menunggu lebaran dulu. Ya. Karena memang seluruh hidup Rasulullah SAW beliau gunakan untuk apa? Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang memegang kebijakan pasti kita katakan nanti seusai kita mudik, ya habis lebaran, tinggal 2 hari lagi lebaran, Rasulullah keluar untuk berperang. Sehingga beliau SAW baru sampai ke Hunain itu pada tanggal 6 dari bulan Syawal. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW berjalan menuju Hunain. Dan Rasulullah SAW saat itu menunjuk Atab ibn Usaid atau Asid ibn Abdul Is sebagai amir atau pemimpin di kota Mekah saat itu. Tatkala mereka berjalan menuju Hunain dan bersama dengan Rasulullah SAW ada 2.000 orang dari kalangan Tulaqa. Tulaqa artinya orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW dari penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ada 80 orang di antara mereka yang masih kafir. Tapi dari kalangan At-Tulaqa, dibebaskan oleh Nabi SAW, tapi dia belum lagi masuk Islam. Sehingga tatkala di ronde pertama pasukan kaum muslimin bisa dipukul mundur oleh Tsaqif dan Hawazin, saat itu sebagian dari mereka mengatakan hari ini sihir tidak berlaku. Ya karena memang dia masih ada di atas kekufuran. Nah, ketika Rasulullah SAW menuju Hunain, di tengah perjalanan, saat itu mereka melihat sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang kafir di masa jahiliyah. Dan oleh mereka di masa jahiliyah, karena mereka pun baru masuk Islam. Ada sebuah pohon yang dinamakan dengan Datu Anwat, di mana mereka apabila hendak berperang maka mereka menggantungkan pedang-pedang mereka terlebih dahulu di pohon tersebut agar pedang mereka menjadi pedang yang sakti. Tatkala mereka baru melewati pohon itu,
At-tulaqa, orang-orang yang baru masuk Islam, yang baru beberapa hari masuk Islam, yang tentu saja pemahaman dan pengetahuannya tentang dinul Islam adalah belum atau tidak seperti kaum Muhajirin dan Ansar. Saat itu mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana data anwatin kama lahum datu anwat." Wahai Rasulullah, tolong jadikan bagi kami sebuah pohon keramat, datu anwat ini, sebagaimana mereka punya datu anwat. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu sangat marah, dan beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Subhanallah, hadza kama qala qaum Musa." Maha suci Allah, apa yang kalian katakan ini persis seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa terhadap Nabi Musa. Apa yang dikatakan oleh Bani Israel terhadap Nabi Musa tatkala mereka mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana Tuhan-Tuhan mereka. Di mana Bani Israel baru saja diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah, diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Begitu sampai di tepi lautan sana, tiba-tiba mereka melihat ada suatu kaum yang sedang beribadah kepada berhala, namanya Bani Israel. Saat itu tiba-tiba, walau mereka baru saja melihat kebesaran Allah dan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, mereka kemudian mengatakan kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong dong bikinin berhala seperti berhala mereka ini, katanya. Itu kan kurang ajar sekali. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan at-tulaqa yang saat itu baru beberapa hari saja masuk Islam. Mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ij'al lana data anwat kama lahum datu anwat." Akhirnya kemudian Rasulullah SAW mengingkari mereka, dan kemudian beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadih, latarkabunna sunana man kana qablakum." Niscaya kalian akan mengikuti tradisi dan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka melewati Datu Anwat dan Rasulullah SAW melakukan pengingkaran yang sangat keras terhadap mereka, sampailah Rasulullah SAW saat itu, atau ketika Rasulullah SAW menjelang sampai ke Hunain, Thaqif dan Hawazin mereka telah lebih dahulu sampai ke kawasan tersebut karena jarak mereka lebih dekat daripada Rasulullah SAW. Nampaknya Malik ibn Auf An-Nasri, yaitu pimpinan dan komandan perang dari Bani Thaqif dan Hawazin, telah membuat strategi yang cukup matang, di mana Hunain adalah merupakan sebuah lembah yang tentu memiliki beberapa pintu masuk dan celah serta tempat persembunyian yang sangat strategis untuk dimanfaatkan ketika berperang. Maka saat itu, tatkala mereka telah lebih dahulu sampai ke Hunain, saat itu Malik ibn Auf memerintahkan kepada pasukannya untuk menempati setiap celah-celah, lobang-lobang dan tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh mereka untuk menghujani kaum muslimin dengan panah apabila kaum muslimin sampai ke tempat tersebut. Sementara di sisi yang lain mereka juga menempatkan harta mereka di sebuah tempat yang memancing kaum muslimin untuk melakukan penyerangan ke tempat tersebut, dan tentu juga di sana ditempatkan beberapa pasukan untuk memancing kedatangan kaum muslimin ke tempat itu. Sementara Rasulullah SAW beliau sampai ke Hunain saat itu menjelang waktu sahur. Rasulullah SAW menyiapkan pasukannya menjadi beberapa regu dan kelompok. Yang terdepan adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Namun tatkala kaum muslimin keesokan harinya di pagi hari, tatkala kaum muslimin saat itu memasuki kawasan Hunain, dan kemudian kaum muslimin melihat di sana ada beberapa pasukan yang tidak begitu banyak jumlahnya dari kalangan Thaqif dan Hawazin, dan melihat harta rampasan yang begitu banyak,
maka saat itu kaum muslimin langsung melakukan penyerangan ke kawasan tersebut tanpa mereka sadari bahwasanya di bukit-bukit dan bebatuan yang ada di sekitar lembah Hunain telah dipenuhi oleh pasukan-pasukan pemanah, oleh sniper dari kalangan Saqif dan Hawazin. Sehingga kaum muslimin yang saat itu tidak siap untuk mendapatkan penyerangan dari para pemanah Saqif dan Hawazin dikagetkan dengan kondisi seperti itu. Sehingga begitu kemudian mereka masuk ke kawasan tersebut, mereka dihujani dengan ribuan anak panah yang menghujam mereka. Sehingga begitu mereka datang, mereka langsung dihujani dengan anak-anak panah. Pasukan berkuda kemudian langsung bercerai-berai, diikuti kemudian oleh pasukan pejalan kaki, sehingga kemudian mereka berhamburan dengan tanpa mempedulikan lagi seruan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu lebih mengarah ke sebelah kanan lembah, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ana Rasulullah, ya ayuhan nas, ta'alau taqaddamu, wahai manusia, kemana kalian? Majulah kalian. Aku adalah Muhammad ibn Abdullah, aku adalah utusan Allah. Saat itu kemudian dari kalangan At-Tulaqa yang tentu saja baru pertama kali ikut perang bersama dengan Rasulullah SAW, mereka adalah yang paling cepat untuk lari, sehingga kemudian Ummu Sulaim, seorang wanita dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang saat itu ikut ke medan perang bersama dengan Rasulullah SAW, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan saya untuk membunuh mereka ini. Subhanallah, seorang wanita luar biasa. Izinkan saya untuk membunuh mereka semua karena mereka telah meninggalkan wahai Rasulullah. Namun Rasulullah SAW saat itu bersabda, ya Ummu Sulaim, innallaha qad kafa wa ahsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi mereka dan telah berbuat baik kepada mereka. Biarkan mereka pergi. Sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau berusaha terus untuk membangun motivasi para sahabatnya. Saat itu Rasulullah SAW mengendarai seekor baglah. Baglah itu binatang blasteran hasil persilangan dari kuda dengan keledai. Baglah dia lebih dekat kepada keledai, dia tidak bisa lari, tidak sebagaimana kuda. Tapi Rasulullah SAW saat itu yang menunggangi kendaraannya berupa baglah yang bernama Daldal. Saat itu Rasulullah SAW kemudian memacunya ke arah musuh. Dan ini menunjukkan keberanian beliau alaihi salatu wassalam. Para ulama menyebutkan padahal yang namanya Daldal atau baglahnya Rasulullah SAW itu tidak bisa lari. Jangankan untuk menyerang musuh, untuk lari saya nggak bisa. Tapi demikian Rasulullah SAW betapa sangat beraninya. Beliau kemudian terus maju. Dan kemudian beliau mengatakan, ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah seorang nabi dan bukan pendusta. Aku adalah cucu Abdul Muttalib. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan kepada pamannya Al-Abbas. Dan Al-Abbas memiliki suara yang sangat lantang. Beliau memerintahkan kepada Al-Abbas untuk memanggil para sahabat beliau alaihi salatu wasallam dengan suaranya yang sangat keras. Sehingga kemudian Al-Abbas mulai memanggil para sahabat, ya ashaba bai'atar ridwan, wahai para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan, kemarilah kalian, belalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan para sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan langsung mengatakan, labbaik labbaik, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu. Kemudian setelah itu Al-Abbas memanggil kaum Muhajirin, memanggil kaum Ansar, sehingga disebutkan oleh Dr. Sofiyur Rahman Mubarakfuri di dalam kitab Rahikul Makhtum disebutkan bahwa perumpamaan sahabat di dalam memenuhi panggilan Al-Abbas saat itu seperti perumpamaan seekor anak sapi yang dipanggil oleh induknya. Berbeda dengan
Dr. Mahdi Rizqullah di dalam Sirah Nabawiyah fi Dhail Masadir Asliyah, beliau memperumpamakannya bagaikan ibu yang bagaikan ibu yang memenuhi panggilan anaknya. Kedua-duanya sama ya. Mereka langsung bergegas dengan mengatakan labbaik labbaik. Aku penuhi panggilanmu, sampai kemudian berkumpullah ratusan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sekitar beliau alaihi salatu wasallam, sehingga Rasulullah SAW bertempur dengan begitu gigihnya. Demikian juga dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sehingga saat itu Rasulullah SAW beliau bersabda, hada hinin himal watis, saatnya perang dahsyat dan berkecamuk. Perang dahsyat terjadi dan berkecamuk. Sehingga saat itu Rasulullah SAW mengambil segenggam tanah. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam melemparkannya ke arah musuh. Beliau mengatakan, sahatil wujuh, tertunduklah wajah-wajah pada hari ini, sehingga tidak ada seorang kafir pun saat itu dari kalangan Saqif dan Hawazin kecuali matanya telah dipenuhi dengan tanah yang dilemparkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan ini adalah dari mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu. Dan beliau alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentaranya yang tidak dilihat oleh kaum muslimin. Inilah yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal ladina kafaru." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian Allah menurunkan ketentramannya terhadap Rasul dan orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan tentara yang tidak mereka melihat, yang tidak mereka lihat, dan Allah memberikan azab dan sanksi kepada orang-orang kafir. Sehingga dikisahkan oleh salah seorang pasukan Hawazin yang berhasil ditangkap oleh kaum muslimin, bahwasannya ketika mereka hendak mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kemudian mereka atau dia berhadapan dengan seseorang yang sangat tampan rupawan, sehingga kemudian dia takut dan kemudian lari terbirit-birit. Demikian juga Syaibah ibn Utsman, seseorang yang berusaha untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun ketika dia hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyerang Rasulullah SAW, tiba-tiba saat itu dia melihat ada satu cahaya yang datang dari langit menghalanginya untuk menyentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya dia didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepadanya untuk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW kemudian mengusap dada dari Syaibah ibn Utsman, dan kemudian beliau mengatakan, Allahumma azhib anhu syaitan, ya Allah hilangkanlah syaitan dari Syaibah ibn Utsman. Perlu diketahui bahwasanya Syaibah ibn Utsman ini tadinya adalah hendak melakukan balas dendam terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena orang tua dan pamannya ini adalah meninggal pada waktu perang tanding, pada waktu perang Badar, dalam perang tanding yang dilakukan antara pamannya dengan bapaknya, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Namun setelah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap dada Syaibah ibn Utsman, beliau saat itu mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan keimanan dalam diriku, sehingga kebencianku terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seketika itu pula berubah menjadi kecintaan yang sangat mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syaibah saat itu menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni ara khairan bulgha." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi melihat ada seorang pasukan berkuda yang mendekat kepadaku. Pasukan yang misterius, yang tidak diyakini itu adalah dari kalangan manusia. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada Syaibah, "Ya Syaibah, innahu la yaraha illa kafir." Wahai Syaibah, sesungguhnya tentara seperti itu tidaklah dilihat kecuali oleh orang kafir. Sehingga setelah itu kemudian Syaibah menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Ibnu Ishaq beliau menyebutkan di dalam sirah nabawiyahnya bahwasannya sekelompok orang dari kalangan kaum musyrikin Hawazin dan Tsaqif saat itu melihat ada semacam kain hitam yang jatuh dari langit, yang turun dari langit di tengah-tengah pasukan mereka, dan itu ternyata adalah pasukan semut yang begitu banyak. Dan ini tidak dilihat oleh kaum muslimin, dan ini pun tidak menutup kemungkinan bahwa ini adalah bagian daripada bentuk dari tentara Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada waktu perang Hunain. Sehingga kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melemparkan segumpal tanah atau pasir ke hadapan orang-orang kafir Hawazin dan Tsaqif saat itu, mereka tidak bertahan lama sehingga pada akhirnya kemudian mereka lari terbirit-birit dan mereka meninggalkan harta benda mereka dan bahkan keluarga mereka, sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk terus melakukan pengejaran terhadap mereka agar mereka tidak kembali berkumpul untuk memerangi kaum muslimin. Sehingga saat itu kaum muslimin mengejar mereka. Sebagian mereka lari ke lembah Autos, sebagian mereka lari ke lembah Nakhl atau Nakhlah, dan di sana banyak dari mereka yang terbunuh. Demikian juga di Wadi Nakhlah, termasuk diantaranya adalah Duraid ibnu Sammah juga terbunuh di sana. Sementara sebagian ditawan oleh kaum muslimin di Hunain, sehingga jumlah tawanan dari pasukan musuh saat itu 6.000 orang. Dan banyak sekali kaum muslimin saat itu mendapatkan ghanimah, ya, banyak mendapatkan ghanimah dari kalangan musuh. Disebutkan bahwa ghanimah yang terhimpun pada saat itu dari harta benda 4.000 uqiyah perak, kemudian 24.000 ekor unta, 40.000 ekor kambing, dan telah tertawan 6.000 orang dari wanita dan anak-anak. Adapun mereka yang terbunuh maka sangat banyak dari kalangan Tsaqif dan Hawazin, di mana di dalam atau di Hunain sendiri, di sana mereka terbunuh 70 orang. Demikian juga dari pasukan-pasukan selain Tsaqif dan Hawazin, dari orang-orang yang bergabung dalam pasukan mereka juga beberapa terbunuh. Dan demikian juga mereka yang lari ke Autos juga berhasil dikejar oleh kaum muslimin. Bahkan Abu Amir sendiri, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, berhasil membunuh 9 orang saat itu sebelum beliau sendiri kemudian syahid. Demikian juga Abu Musa al-Ash'ari, beliau telah membunuh 2 orang bersaudara dari kalangan Bani Jusham. Bahkan Abu Talhah pada perang Hunain juga telah sendirinya berhasil membunuh 20 orang dari pasukan kaum musyrikin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah Rasulullah SAW mengumpulkan tawanan dan harta rampasan perang, saat itu Rasulullah SAW mengumpulkannya di Ji'ronah. Dan Rasulullah SAW mengangkat salah seorang sahabat saat itu untuk menjaga atau bertanggung jawab untuk menjaga harta rampasan perang tersebut. Rasulullah SAW tidak segera membagikan harta rampasan Hunain di Ji'ronah saat itu, mengingat masih ada target yang harus diselesaikan, di mana sebagian besar dari pasukan Tsaqif dan Hawazin lari ke Taif. Dan Rasulullah SAW saat itu memutuskan bahwa beliau alaihi salatu wasallam sendiri yang melakukan pengejaran bersama dengan sahabat yang lain ke Taif. Sehingga beliau alaihi salatu wasallam memandang bahwasanya pertempuran belum selesai. Oleh sebab itu Rasulullah SAW tidak langsung membagikan ghanimah dari Hunain di Ji'ronah. Tapi Rasulullah SAW melanjutkan kembali perjalanan menuju Taif. Kita ketahui antara Ji'ronah dengan Taif kurang lebih jaraknya sekitar 40 atau sampai 50 km saat ini. Ya, dimana kita ketahui ada salah satu Adnal Hill yang bisa atau yang biasa dikunjungi oleh jamaah haji Indonesia, namanya Ji'ronah.
dan hampir tidak ada yang berkunjung ke tempat tersebut kecuali orang Indonesia dan Malaysia atau orang-orang Asia Tenggara, mengingat mereka memiliki keyakinan tersendiri berkenaan dengan Ji'ranah, di mana mereka meyakini bahwa di sana ada sebuah sumur yang mereka keramatkan, dan mereka memandang bahwasanya sumur Ji'ranah atau air yang keluar dari sumur Ji'ranah itu adalah lebih utama daripada air Zam-Zam. Sehingga mereka datang berlomba-lomba dengan membawa jerigen. Sebagian mereka membawa jerigen-jerigen besar. Sebagian dari jamaah haji kita tidak membawa air Zam-Zam, tetapi membawa air Ji'ranah. Dan ini adalah sebuah keyakinan yang sangat menyimpang. Padahal kita ketahui bahwa di Ji'ranah saat ini sumurnya itu sudah ditutup dan sudah tidak ada lagi sumur di Ji'ranah. Adapun air yang berada di Ji'ranah saat ini adalah air hasil sulingan dari laut. Ya, dan saya telah bertugas menjaga Masjid Ji'ranah selama 1 bulan lebih di musim haji tahun 2000 atau 2001. Ya, ditempatkan di masjid itu karena banyaknya penyimpangan dan kebid'ahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, khususnya kaum muslimin di Indonesia, dari Indonesia di masjid tersebut. Padahal di tempat itu hanyalah Rasulullah SAW membagikan ghanimah, dan Rasulullah SAW sepulang dari Taif, nanti Rasulullah ketika hendak kembali masuk ke Makkah, Rasulullah mengambil miqat dari Ji'ranah. Tetapi tidak berarti kemudian miqat atau melaksanakan umrah dengan mengambil miqat dari Ji'ranah memiliki fadilah dan keutamaan tertentu. Karena kita boleh untuk mengambil miqat dari adnal hil manapun, baik dari Ji'ranah, dari Masjid Aisyah di Tan'im, atau dari Arafah, atau dari Syara'i, atau dari Hudaybiyah, semuanya diperbolehkan. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara tawanan yang berhasil ditangkap oleh kaum muslimin saat itu ada seorang wanita yang bernama Syaima. Ya, anak saya yang keempat. Namanya sama, Syaima bintil Haris. Beliau termasuk ke dalam tawanan perang Hunain. Namun tatkala beliau ditawan, beliau menghadap kepada Rasulullah SAW dan beliau mengatakan bahwasannya beliau adalah saudari sepersusuan Rasulullah SAW yang telah sama-sama menyusu kepada Halimatus Sa'diyah. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya kepadanya, wa ma alamatu dzalik? Katanya, buktinya apa? Kamu saudara sepersusuan saya. Akhirnya kemudian Syaima beliau memperlihatkan ada bekas gigitan Rasulullah SAW di punggungnya. Katanya, ini adalah bekas gigitanmu waktu kita main-main waktu kecil dulu. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW beliau memuliakannya, menghamparkan kain bagi Syaima dan kemudian memberikan kepadanya sejumlah harta, dan kemudian beliau alaihi salatu wassalam beliau membebaskannya dan mengembalikannya kepada keluarganya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyerangan terhadap Taif sebagai kelanjutan dari perang Hunain biidznillah taala akan kita lanjutkan di episode yang akan datang. Wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Barakallahu fikum. Hadirin dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula yang kita di kesempatan ini. Selanjutnya kami persilakan sekiranya dari hadirin ada yang ingin bertanya. Jika belum ada, kita mengambil pertanyaan dari pesan singkat dari 08524197 sekian. Pertanyaan besar yaitu di luar materi, saya ingin bertanya soal adab berdoa dengan mengangkat kedua tangan dan tidak mengangkat kedua tangan, apakah itu habis sholat maupun di luar sholat, dan waktu doa saja yang mustajab. Alhamdulillah wassalatu wassalam
ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, hukum asalnya bahwa doa itu afdolnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangan kita. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim, yastahyi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ila as-sama'i ay yaruddahuma sifra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemalu lagi Maha Pemurah. Maka Allah malu apabila melihat seorang hamba berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk mengembalikannya dalam keadaan tangan hampa. Oleh sebab itu kita dapatkan bahwa di antara faktor penyebab terkabulnya doa dan di antara adabud doa adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Hanya saja manakala kita cermati dari petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam di dalam berdoa, akan kita dapatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setiap kali beliau berdoa beliau mengangkat tangan. Ada tempat-tempat di mana di sana dipastikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau alaihi salatu wasallam. Seperti ketika beliau alaihi salatu wasallam berdoa di saat kunut. Demikian juga ketika beliau alaihi salatu wasallam berdoa meminta hujan, baik dalam sholat istisqa atau ketika beliau alaihi salatu wasallam meminta hujan di saat khutbah Jumat. Maka saat itu beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya. Dan di sana juga ada posisi-posisi dan kondisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan tidak mengangkat kedua tangannya. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa di saat sujud. Padahal waktu sujud adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Namun tidak ada satu riwayat pun yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa di waktu sujud. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum." Sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang. Alal jabhati, beliau menunjuk jidat dan hidungnya, di atas jidat. Wa alal kaffain, dan di atas kedua telapak tangan, menjadi 3. Wa alal rukbatain, dan di atas kedua lutut, menjadi 5. Wa alal qadamain, dan atrafal qadamain, dan di atas kedua ujung telapak kaki kita. Berarti jumlahnya menjadi 7. Apabila kita berdoa sambil mengangkat tangan ketika sujud, maka kita akan mengakibatkan sujud kita tidak sempurna, sehingga menjadi solat kita tidak sah. Karena sujud adalah bagian daripada rukun solat. Demikian juga ketika beliau alaihi salatu wasallam berdoa di antara dua sujud, di mana kita ketahui di dalam dua sujud, di antara dua sujud kita diperintahkan untuk berdoa dengan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, atau Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, atau doa yang lain yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu pun kita tidak mengangkat tangan. Demikian juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa seusai tasyahud akhir sebelum beliau salam, juga di sana ada waktu untuk berdoa. Disebutkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam juga tidak mengangkat tangannya. Sebagaimana juga seusai salat wajib, beliau alaihi salatu wasallam berdoa fi duburi kulli shalah. Beliau alaihi salatu wasallam juga tidak disebutkan bahwa saat itu beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya. Demikian juga ketika khutbah Jumat, tidak diriwayatkan kepada kita bahwa beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya ketika berdoa di tengah-tengah khutbah Jumat atau di akhir khutbah Jumat, kecuali manakala doa tersebut doa meminta hujan, maka saat itu mengangkat tangan. Maka sebagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan, maka menjadi dalil bagi kita untuk mengangkat tangan. Maka demikian juga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat tangan, maka menjadi dalil bagi kita sekalian untuk tidak mengangkat tangan. Oleh sebab itu kita bagi menjadi 3. Hukum berdoa atau hukum mengangkat tangan ketika berdoa. Hukum asalnya adalah
afdolnya mengangkat tangan. Ya, maka apabila tidak disebutkan bahwa Rasulullah di sana mengangkat tangan atau tidak, maka berarti afdolnya kita mengangkat tangan. Seperti misalnya ketika Rasulullah usai melaksanakan sholat tahajud, maka di sana tidak disebutkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangan dan tidak ada juga larangan, maka saat itu berarti dikembalikan kepada dalil awal bahwa hukum asalnya adalah mengangkat tangan, sehingga afdolnya kita katakan mengangkat tangan. Kemudian di sana ada kondisi-kondisi di mana beliau alaihi salatu wasallam mengangkat tangan, dipastikan mengangkat tangan, maka saat itu pun kita pastikan bahwa kita harus mengangkat tangan. Seperti ketika kunut, ketika kita berdoa meminta hujan, dan mengangkat tangan bermacam-macam disebutkan oleh para ulama rahimahumullah. Ada berdoa mengangkat tangan dengan menengadahkan kedua tangan kita, baik sejajar dengan dada atau sejajar dengan wajah kita. Ada mengangkat tangan dengan memberikan isyarat telunjuk, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu khutbah Jumat. Ketika Rasulullah berdoa dengan mengatakan Allahumma gfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka dengan memberikan isyarat telunjuk seperti ini. Dan kemudian ada mengangkat tangan dengan cara ibtihal, berdoa dengan doa emergensi, dan ini dilakukan oleh Rasulullah dalam sholat istisqa, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau alaihi salatu wasallam menghadapi musuh. Maka doanya adalah doa ibtihal. Saat itu Rasulullah mengangkat seluruh tangannya, jadi tidak lagi setengah, tetapi mengangkat seluruh tangannya. Ini yang dinamakan dengan doa ibtihal. Oleh sebab itu tatkala kita hendak berdoa kepada Allah dengan doa yang sudah berulang kali kita minta, namun kita belum melihat Allah mengkabulkannya, maka saat itu diperbolehkan bagi kita berdoa dengan doa ibtihal. Artinya betul-betul kita sudah sangat memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu ikhwah yang belum menikah, lama menjomblo, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah lama juga belum dikabulkan, maka coba berdoanya dengan doa ibtihal. Tidak lagi seperti ini, tapi mengangkat atau mengulurkan seluruh tangannya. Kemudian berikutnya ada posisi-posisi di mana Rasulullah tidak mengangkat tangan, maka saat itu juga kita berarti tidak mengangkat tangan sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan dengan waktu-waktu ijabah, ya adalah pada hari Jumat. Di sana ada satu waktu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada seorang Muslim yang berdoa pada saat itu kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja para ulama berbeda pendapat seputar masalah waktu yang mustajab pada hari Jumat. Jumhur mengatakan bahwa itu antara asar dengan maghrib. Ya, Ibnu Utsaimin lebih merojihkan dari sejak imam datang atau naik ke atas mimbar sampai sholat dilakukan. Dan sebagian yang lain ada yang mengatakan setelah zuhur, ada yang mengatakan sebelum zuhur, dan seterusnya. Ala ayatihal, pada hari Jumat di sana terdapat suatu masa di mana di sana kapan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan mengabulkan pendapat kita, permohonan kita. Kemudian berikutnya adalah di sepertiga malam terakhir, fi sulusail akhir minal lail, di sepertiga malam terakhir setiap malam, di mana Allah Subhanahu wa taala pada saat itu turun ke samaud dunya sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa di antara hamba-hambaku yang meminta kepadaku maka akan aku beri, siapa yang meminta ampun kepadaku maka akan aku berikan pengampunan kepadanya. Wallahu taala alam. Dan di samping itu pula tentu ada waktu-waktu mustajab yang lain, seperti pada malam Lailatul Qadar, di saat kita iftar, seusai kita melaksanakan sebuah ketaatan, demikian juga di saat sujud, demikian juga sebelum salam dan seterusnya. Wallahu a'lam. Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat itu ditegur karena terlalu percaya diri dengan jumlahnya yang besar gitu. Nah, kemudian yang katakan bahwa yang menentukan itu kemenangan adalah ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mendengar kisah dari Ustaz juga. Katanya ada orang yang kehilangan tas gitu. Tapi dia tidak mencarinya gitu. Karena katanya dia bertawakal saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temannya ini mengusulkan untuk mencari. Akhirnya temannya marah-marah karena orang ini tidak mau mencari tasnya karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kemudian
Jadi sebenarnya tawakal itu seperti apa? Apakah orang ini mendapatkan tasnya karena tawakalnya atau bagaimana? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab dengan dalilnya si Kabayan ini. Si Kabayan dia faham akan hakikat tawakal kepada Allah. Dia mengatakan at-tawakkal bila ikhtiar fahuwa nihil. Wa tawakkal bi ikhtiar fahuwa hasil. Tawakal dengan tanpa ikhtiar itu nihil. Tawakal dengan ikhtiar itulah yang akan mendatangkan hasil. Bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan adanya pengaduan bahwa ada sejumlah atau sekelompok orang dari jamaah haji Yaman datang dengan tanpa membawa perbekalan ketika mereka melaksanakan ibadah haji, tanpa membawa living cost, dan kemudian mereka terlantar di Mekah. Disampaikan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian memanggil mereka dan kemudian bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian datang untuk melaksanakan ibadah haji dengan tanpa membawa bekal yang cukup?" Mereka kemudian mengatakan, "Nahnu mutawakkiluna 'ala Allah." Kami adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, "Bal antum mutawakkiluna 'ala Allah." Beda antara mutawakkilun dengan mutawakkilun. Umar bin Khattab mengatakan, "Bal antum mutawakkiluna 'ala Allah." Kalian adalah orang-orang yang pura-pura bertawakal kepada Allah. Karena yang namanya ketawakalan itu harus diiringi dengan usaha. Dan saya yakin orang yang kehilangan tas itu pun dia tidak akan pernah kembali tasnya kalau tidak dicarikan sama temannya. Itu artinya dia terjadi ikhtiar. Adapun para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika sebagaimana dikatakan oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, "Nahnu la nuqatil bil adadi walal madad walakin bima ma'ana minal iman." Kami tidak berperang dengan mengandalkan jumlah dan perbekalan, tetapi kami berperang dengan iman. Ini tawakal yang sahih karena mereka bekerja, mereka adalah berjuang keras. Yang sehingga apabila kita telah berjuang sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, maka baru saat itu kita tanamkan ketawakalan kita kepada Allah. Kita ketahui bahwa api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Air tidak bisa juga menenggelamkan Nabi Musa. Pisau tidak bisa melukai Nabi Ismail. Kalau kita ketahui ini, maka berarti konsepnya adalah qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan pernah ada yang bisa menimpa kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Tetapi itu semua tidak berarti kemudian menafikan adanya usaha. Sama terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada seorang Arab Badui membawa untanya ke Madinah. Akhirnya kemudian dia masuk ke dalam masjid dan untanya ditinggalkan di luar. Seusai dia sholat, dia mencari untanya telah pergi meninggalkannya, kabur ke tengah padang pasir. Begitu keluar dari masjid, dia dapatkan unta tidak ada. Akhirnya kemudian dia katakan, "Naqoti, naqoti, untaku, wahai untaku, kemana engkau? Di mana engkau berada?" Akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Aina naqatuk?" Di mana untamu? Katanya, "Tadi saya letakkan di sini." Umar bin Khattab kemudian setelah itu bertanya, "Kamu ikat apa tidak?" Katanya, "Tidak, Ji." Akhirnya saat itu kemudian Umar bin Khattab beliau mengatakan, "Ikatlah untamu terlebih dahulu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah."
Jadi ikat dulu untamu baru engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawakal seperti pemilik tas tadi ini adalah bagian daripada hamaqah, bagian dari kebodohan. Sama halnya orang dia tidak mau mencari nafkah. Dia tidak mau mencari rizki. Dia hanya duduk tinggal di rumahnya. Kemudian dia mengatakan saya bertawakal kepada Allah. Karena rizki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya memang punya rizki, maka rizki itu akan datang kepada kita sebagaimana ajal akan menjemput kita. Akhirnya dia tidak pergi bekerja. Dia hanya duduk di rumahnya. Dan tentu ini adalah bagian dari ketawakalan yang salah. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mereka melakukan penyadapan, bagaimana mereka melakukan salat? Apakah mereka menjalankan salatnya atau secara sembunyi-sembunyi? Dan apakah bolehkah seseorang berijtihad bahwa dia dalam kondisi tertentu melakukan penyadapan untuk kaum muslimin sehingga membolehkannya menjalankan masa sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, pertanyaan yang sangat bagus yang tidak disebutkan oleh para ulama sirah. Bagaimana caranya mereka sholat? Karena mereka berada di tengah-tengah musuh. Ada beberapa kemungkinan. Yang kita pastikan adalah mereka dipastikan sholat. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian intelijen kita, di mana untuk mencapai sebuah tujuan dia menghalalkan segala sesuatu. Karena konsep mereka adalah al-ghayatu tubarrirul wasilah. Tujuan itu dapat menghalalkan segala cara. Tetapi di dalam Islam al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Yang namanya tujuan itu tidak dapat menghalalkan segala cara. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Dan itu nampaknya sangat dimungkinkan karena jumlah dari Thaqif dan Hawazin juga sangat banyak. Tetapi sangat dimungkinkan bagi sahabat ini melakukan sholat jamak qashar. Karena sahabat yang mulia ini kan datang dari Madinah. Dipastikan bahwa masafah atau jaraknya jarak qashar. Dan dia kemudian melakukan jamak dan qashar. Ya, melakukan jamak qashar. Ini sangat mungkin. Ya, yang agak sulit dia lakukan adalah sholat duhur dengan asar. Ya, karena kelihatan. Maghrib, isya, subuh dia bisa melakukannya sembunyi-sembunyi. Tetapi kemungkinan yang pertama kita katakan dia melakukannya tanpa sembunyi-sembunyi, mungkin dia adalah ke tempat yang jauh terlebih dahulu dengan alasan ingin melakukan hajat misalkan, padahal hajat yang dimaksud sama dia adalah hajat untuk melakukan sholat, ya. Atau kemudian dia melakukan sholat khauf karena kondisinya adalah kondisi perang, dan di dalam kondisi perang sholat khauf dalam kondisi perang, bahwa terkadang dalam kondisi yang sangat genting bahwa seorang mujahid bisa melakukan sholat atau gerakan-gerakan sholat dengan pergerakan-pergerakan dengan melakukan pergerakan di luar sholat. Artinya sebisanya. Dan ini juga adalah merupakan sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan oleh seorang sahabat tadi. Adapun tentu berkenaan dengan masalah tajassus, yaitu melakukan penyadapan atau melakukan langkah atau gerakan intelijensi terhadap pihak lain, maka ini adalah diperbolehkan terhadap musuh. Adapun sesama teman, sahabat, apalagi sama orang yang beriman, maka ini adalah tidak diperbolehkan karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita sekalian untuk melakukan tajassus sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Semoga di kesempatan yang lain pertanyaan Anda bisa dijawab oleh narasumber kita. Kita cukupkan suara